Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Hari ini kita akan membahas tentang desain penilaian atau evaluasi pembelajaran bahasa Arab dalam mata kuliah perencanaan dan strategi pembelajaran bahasa Arab. Ini sangat berguna untuk kalian para mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan di jurusan PBA, karena ini bekal untuk kalian nanti dalam mengevaluasi dalam proses pembelajaran bahasa Arab. Madza sanunakishu fi hadhil maddah, apa yang akan kita diskusikan dalam tema evaluasi ini. Jadi mengenai evaluasi pembelajaran bahasa Arab ini sesuai dengan keputusan Dirjen nomor 3751 Juknis Penilaian Hasil Belajar. Jadi penilaian adalah proses pengumpulan kemudian pengolahan data atau informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar dan perkembangan peserta didik dalam berbagai aspek. Aspek apa itu nanti dijelaskan di slide selanjutnya. Jadi dalam bahasa Arab, assessment atau penilaian at-taqyim, dalam bahasa Arab at-taqyim, mengambil dari bukunya Salahuddin Mahmud Alam, Al-Qiyas wa Taqwim At-Tarbawi. Jadi assessment at-taqyim yakni al-hukmu 'ala syai'i wa qad yusawi i'ta'u darajatul syai'i ay i'ta'u qimatus syai'i. Jadi pemberian nilai pemberian nilai terhadap sesuatu. Itu penilaian. Sedangkan evaluasi at-taqwim adalah amaliyatu jam'ul ma'lumat wa kadzalika amaliyatu sana'u qararat yakni tashkhisu wa ilaj wa wiqayah lil muskilati mahallud dirasah. Jadi evaluasi dan penilaian ini bertahap ya. Kalau penilaian tadi at-taqyim itu adalah pemberian angka. Sedangkan evaluasi adalah proses mengumpulkan informasi proses membuat keputusan yang berdasarkan pada tashkhis, diagnosa, ilaj, perlakuan, wiqayah, protection, pencegahan, lil muskilah, pencegahan dalam suatu masalah pada proses pembelajaran. Kemudian tujuan penilaian. Sebelumnya itu tadi menurut Salahuddin Mahmud Alam dalam bukunya Al-Qiyas wa Taqwim At-Tarbawi.
Nah, bukunya Pengukuran Evaluasi Pendidikan, ya, terbitan Kairo ya. Kemudian tujuan penilaian di madrasah yaitu antara lain mengetahui tingkat penguasaan kompetensi. Jadi kompetensi baik itu kognitif, afektif maupun psikomotor. Kemudian menetapkan ketuntasan penguasaan kompetensi. Jadi ketuntasan ini dibuktikan dengan penilaian harian, ya, PH. Biasanya kita setelah melakukan proses pembelajaran, kita akan memberikan soal kepada siswa sebagai nilai harian. Kemudian ada UTS ya, ulangan tengah semester. Kemudian ada ulangan akhir semester. Kemudian ada lagi ujian akhir ya, nasional atau ujian akhir madrasah. Kemudian menetapkan program perbaikan atau pengayaan. Jadi bertujuan untuk melakukan perbaikan sesuai dengan kriteria ketuntasan minimal atau KKM. Kemudian tujuan lainnya yaitu memperbaiki proses pembelajaran pada tahap berikutnya. Jadi guru melakukan penilaian itu agar kompetensi siswa semakin membaik, gitu. Semakin lama semakin baik. Gitu. Kemudian pendekatan penilaian. Pendekatan penilaian ini dilakukan selama proses pembelajaran. Jadi dari 3 aspek tadi ada aspek yang dilakukan, ada aspek yang penilaian itu dilakukan di saat proses pembelajaran berlangsung. Gitu. Untuk aspek kognitif biasanya dilakukan ketika proses pembelajaran selesai. Sedangkan untuk aspek psikomotor dan afektif itu bisa dilihat ketika proses pembelajaran berlangsung. Nah, dasar perbaikan proses belajar mengajar. Sebagai dasar umpan balik terhadap proses belajar peserta didik untuk memantau kemajuan, meningkatkan performa dalam memfasilitasi peserta didik. Kemudian penilaian berfungsi formatif ya, diagnostik. Jadi dilaksanakan selama proses pembelajaran terkait dengan aspek tadi psikomotor dan afektif itu bisa dilakukan di saat pembelajaran berlangsung. Peserta didik diberi pengalaman untuk belajar menjadi penilai bagi dirinya sendiri. Nah, ini juga unik ya. Jadi sesuai dengan KMA 183 2019 bahwa peserta didik memang dituntut lebih aktif dalam proses pembelajaran maupun proses evaluasi bagi dirinya sendiri. Kemudian ada beberapa pemaparan bahwa asesmen dianggap sebagai pembelajaran. Ini bagi siswa ya, dari sudut pandang siswa. Jadi siswa itu
mengetahui pengetahuan baik perilakunya yang dijadikan satu menjadi sebuah kompetensi yang dicapai maupun yang belum dicapai, yang diketahui maupun yang belum diketahui. Kemudian penilaian sebagai penilaian untuk pembelajaran. Nah, ini dari sudut pandang guru. Jadi guru mengetahui metode, strategi maupun teknik apa yang efektif untuk memfasilitasi siswa dalam penguasaan kompetensi yang sudah ditetapkan di RPP. Jadi penilaian dari sudut pandang guru ini juga penting. Kemudian penilaian dari proses pembelajaran itu sendiri. Ya, itu meliputi ujian yang sudah ditetapkan oleh pihak sekolah, ya. Jadi ujian akhir semester, ujian tengah semester, kemudian penilaian harian. Nah, itu merupakan penilaian dari sudut pandang pembelajaran itu sendiri. Jadi hasil apa yang diperoleh selama siswa melakukan proses pembelajaran. Kemudian penilaian untuk pembelajaran, assessment as for learning. Jadi penilaian ini tidak hanya mengukur hasil pembelajaran, melainkan juga merupakan alat untuk perbaikan pembelajaran, baik itu bagi peserta didik maupun pendidik itu sendiri. Jadi ketika peserta didik melakukan ujian, guru bisa menilai gitu ya, sejauh mana metode yang digunakan itu efektif bagi siswa atas capaian siswa itu. Ketika siswa justru lebih banyak mendapatkan nilai yang kurang memuaskan, maka guru bisa mengevaluasi dirinya untuk lebih berinovasi dalam pengajarannya. Kemudian untuk siswa itu sendiri bisa memperbaiki nilai. Jadi ketika hasil yang dicapai mungkin kurang memuaskan, guru bisa memberikan umpan balik, bisa memberikan tindak lanjut, atau mungkin mengubah metode yang sebelumnya kurang efektif diterapkan untuk siswa, sehingga proses pembelajaran bisa berjalan dengan yang diharapkan dan tujuan pembelajaran tercapai dengan baik. Kemudian ada penilaian otentik dan ruang lingkupnya. Jadi penilaian otentik ini seperti yang ketahui ada 3 aspek. Ada aspek pengetahuan, kompetensi pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Kemudian untuk aspek
spiritual dan sosial. Nah, spiritual dan sosial ini ada beberapa poin, yaitu menerima nilai, menanggapi nilai, menghargai nilai, menghayati nilai, mengamalkan nilai. Deskripsinya di sini: menerima nilai, kesediaan menerima suatu nilai dan memberikan perhatian terhadap nilai tersebut. Menanggapi nilai, kesediaan menjawab suatu nilai dan ada rasa puas dalam membicarakan nilai tersebut. Menghargai nilai, menganggap nilai tersebut baik, menyukai nilai tersebut dan berkomitmen terhadap nilai tersebut. Kemudian menghayati nilai, memasukkan nilai tersebut sebagai bagian dari sistem nilai dirinya. Mengamalkan nilai, mengembangkan nilai tersebut sebagai ciri dirinya dalam berpikir, berkata, berkomunikasi, dan bertindak atau berkarakter. Jadi untuk ruang lingkup sikap spiritual dan sosial ini lebih kepada sikap ya, sikap dalam menerima, dalam kesediaannya menerima nilai tersebut, kemudian diamalkan dalam bertindak, dalam perilaku dan karakternya. Kemudian untuk aspek kognitif ada beberapa poin, yaitu C1, C2, C3, C4, C5, dan C6. Untuk C1 itu mengingat, remember. Untuk C2 memahami, understand. Untuk C3 mengaplikasikan, apply. C4 menganalisis, analyze. C5 mengevaluasi, evaluate. C6 mencipta, create ya. Create, life, work, create gitu ya. Jadi dalam aspek kognitif ini ada beberapa poin ya. Semakin tinggi, maksud saya semakin tingkatan pendidikan itu bertambah ya, maka dimensinya akan naik gitu. Jadi mungkin mengingat itu tahapannya untuk anak TK ya, untuk anak PAUD mengingat nama-nama benda gitu ya, mengingat kembali, mengenali gitu. Kemudian untuk C2 memahami mungkin untuk tingkat ibtidaiyah ya, untuk tingkat MI SD itu sudah memahami. Jadi bisa memberi contoh, membandingkan, oh ini benda padat, ini benda cair, seperti itu. Kemudian untuk C3 mengaplikasikan. Nah, mengaplikasikan ini di tingkat atasnya lagi, SMP atau MTS ya, menjalankan ya. Jadi bisa menjalankan, bisa mengimplementasikan. Jadi bisa merealisasikan benda tersebut gitu ya, kegunaannya apa gitu. Kemudian menganalisis ini tingkatannya sebenarnya untuk tingkatan aliyah bisa ya, SMA, madrasah aliyah gitu ya, bisa membedakan, bisa mengorganisir, bisa menemukan makna tersirat gitu. Temui di tingkat perkuliahan menganalisis, mengevaluasi dan mencipta ya. Mencipta ini memang sudah masuk ke tingkat perguruan tinggi, jadi bisa merencanakan, bisa membuat karya, merumuskan, memproduksi. Kemudian mengevaluasi ya, checking, criticing, jadi bisa mengkritisi gitu. Nah, itu tahapan dimensi kognitif. Dimensi kognitif ini meliputi ya faktual ya. Faktual ini pengetahuan baik tentang istilah baru, nama orang, nama benda, angka gitu ya.
tahun gitu. Kalau dalam bahasa Arab ya nama orang gitu ya, isim, fi'il, kemudian angka ya, angka-angka Arab gitu, tahun, tahun baru Hijriah, tahun baru Miladiah gitu, yang terkait secara khusus dengan suatu mata pelajaran tertentu. Konseptual ini tentang kategori, klasifikasi ya, pembagian, hukum kausalita, definisi maupun teori. Konsep. Kemudian prosedural, ini tentang prosedur, tentang tata cara. Misalkan suatu mata pelajaran seperti kalau faraid. Nah, faraid itu ada pembagian sendiri-sendiri ya untuk hak waris seperti itu. Kemudian untuk bahasa Arab, nah prosedurnya untuk maharoh kalam seperti ini, maharoh qiraah seperti ini, maharoh istima seperti ini, kitabah seperti ini itu. Jadi prosesnya itu secara prosedural tahu gitu ya. Kemudian metakognitif, ini pengetahuan tentang cara mempelajari pengetahuan, menentukan pengetahuan yang penting dan tidak penting. Jadi metakognitif ya. Jadi mengetahui mana yang pengetahuan dan mana yang tidak, bisa membedakan lah. Sesuai dengan konteksnya. Kemudian ini yang memang sedang dikembangkan ya baik di sekolah, di bangku sekolah maupun di bangku perkuliahan, yaitu berpikir tingkat tinggi. Berpikir tingkat tinggi atau biasa disingkat dengan istilah HOTS, Higher Order Thinking Skill. Berpikir kritis, kreatif, menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. Ini sangat penting karena mungkin nanti sesuai dengan keputusan Pak Menteri Pendidikan ya, Pak Nadiem Makarim, mungkin kurikulum Merdeka Belajar ya, itu memang harus memiliki kemampuan berpikir tingkat tinggi gitu. Jadi bisa berpikir kritis, kreatif, kemudian menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. Nah, tingkatannya yaitu remembering ya. Remembering tadi ya, C1, understanding, memahami, C2, applying, C3, analyzing, C4, evaluating, C5, creating, C6. Jadi C6 ini yang paling tinggi tingkatannya. Jadi untuk di bangku perkuliahan itu memang sudah saatnya menciptakan karya kred gitu ya. Seperti itu. Kemudian ruang lingkup untuk penilaian keterampilan itu meliputi ya, keterampilan itu ada yang abstrak dan ada yang konkret, ada yang nyata dan ada yang abstrak ya. Kalau abstrak itu mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, menalar, mengkomunikasikan. Nah, kalau di bahasa Arab ini nanti kita pilih aspek yang mengkomunikasikan ya. Nah, jadi keterampilan itu maksudnya nanti maharoh. Kalau di sini yang mengkomunikasikan maharoh kalam ya. Nahnu nastati'u an
tahaqqaqa, kita bisa merealisasikan bil kalam. Kemudian keterampilan konkret ini meliputi persepsi, kesiapan meniru membiasakan gerakan mahir menjadi gerakan alami, menjadi tindakan orisinil. Nah, ini urut-urutannya ya, menunjukkan perhatian untuk melakukan suatu gerakan. Kemudian kesiapan mental dan fisik melakukan suatu gerakan. Meniru, kemudian meniru gerakan secara terbimbing. Membiasakan gerakan, melakukan gerakan mekanis ya, gerakan gitu ya. Mahir, melakukan gerakan kompleks dan termodifikasi. Menjadi gerakan alami, adaptation. Jadi ketika kita mengaplikasikannya dalam sebuah keterampilan, itu akan menjadi sebuah keterampilan yang nyata gitu. Kemudian teknik penilaian itu ada observasi. Kita bisa melakukan penilaian dengan cara meminta siswa atau mahasiswa untuk mengobservasi atau mini riset gitu. Bisa juga dengan tes tulis, tes lisan maupun tugas, praktik, proyek, portofolio maupun membuat produk atau karya. Jadi silahkan kita mau menilai aspek yang mana, kita ambil salah satu bentuk tugas yang akan kita berikan kepada mahasiswa. Itu ya. Kemudian ini contoh jurnal sikap spiritual dan sosial. Seperti ini. Jadi ini ada sekolah ya, MAN Percontohan Jakarta, mata pelajaran Akidah Akhlak tahun 2017-2018. Jadi ada kegiatan ibadah, siswa bernama Ridwan ini dia meninggalkan peralatan sholat dan tidak meletakkan pada tempatnya. Nah, ini masuknya butir tanggung jawab, berarti dia tidak melakukan hal yang positif karena tidak meletakkan peralatan sholat di tempat yang telah disediakan, seperti itu. Dan seterusnya contoh lain ada Fatimah, Ihsan, Aminah, Ridwan, Amir, binti Fatimah, Soraya ya. Bisa kita lihat satu persatu. Kemudian untuk contoh penilaian diri dan penilaian antar teman, ini bisa dengan mengisi checklist angket. Nah, misalkan selama kegiatan kelompok saya gitu ya, ini sebagai contoh penilaian diri pribadi. Jadi ada beberapa poin ini: mengusulkan, sibuk, tidak berani, menertawakan, aktif, melaksanakan gitu. Kemudian ada penilaian antar teman. Kita menilai teman kita yang sedang bersama kita. Kemudian penilaian pengetahuan ada tes tulis, tes lisan, dan tugas. Kita pilih sendiri. Kita ingin mengevaluasi dengan menggunakan tes tulis, lisan, atau tugas. Kemudian keterampilan, kita bisa melakukan praktik, proyek, portofolio, produk, atau karya ya. Bisa kita pilih sendiri. Kita akan melakukan evaluasi itu dengan tugas apa
yang sesuai dengan kemampuan siswa dan pastinya sudah pernah diajarkan oleh guru, atau kalau mungkin dalam tingkat universitas mahasiswa diminta untuk mengkreasikan ide mereka menjadikan sebuah karya ilmiah, karya tulis gitu ya. Karena kalau mahasiswa itu tingkatannya sudah keret ya, menciptakan. Jadi kita menggali potensi mereka bisa membuat sebuah karya. Kemudian al-kafaat awil kafayat fi ta'allumil lughah. Ini kemampuan berbahasa. Jadi ada 4 keterampilan: istima, kalam, qiraah, dan kitabah. Kemudian ada unsur-unsur bahasaan, yaitu meliputi aswat, fonologi, kemudian mufrodat, dan tarkib. Kemudian kafaat ittisoliyah, ini adalah kemampuan berkomunikasi ma'a ashabil lughah musyafahah wa kitabah bisurah mulaimah fil mawaqifil ijtimaiyatil mukhtalifah. Jadi kemampuan berkomunikasi gitu ya. Kemudian kafaat as-saqafiyah tazwidud daris bijawani bi thaqafatul lughah. Jadi pengajar itu mengetahui ya kebudayaan berbahasa. Jadi kebudayaan Arab itu seperti apa, bahasa yang digunakan itu bahasa fusha yang bagaimana gitu. Kita dalam proses. Dan wasaqafatul alamiyah, dan juga peradaban dunia. Allati la takhalufu usulul Islam, yang tidak bertentangan dengan dasar-dasar Islam. Jadi kita tahu bahwa bahasa Arab Fusha ini yang memang dipelajari oleh orang-orang non-Arab ya. Namun orang Arab sendiri ketika berkomunikasi dengan orang lain, ada sebagian yang menggunakan bahasa Arab amiyah gitu ya, sukiyah. Jadi tidak menggunakan fusha. Namun kita sebagai pembelajar Indonesia ya, sebagai pembelajar bahasa kedua, kita cukup mempelajari bahasa Arab yang fusha gitu. Jadi ada kemampuan berkomunikasi, kemampuan berbahasa, dan kemampuan peradaban. Kita mengetahui gitu, peradaban Arab itu seperti ini gitu. Kemudian kompetensi komunikatif, ini meliputi al-kifayatul qawaidiyah, kemampuan menggunakan kaidah bahasa baik yang terkait dengan fonologi ya, bunyi, kata maupun kalimat. Kemudian al-kifayatul khitobiyah, kemampuan dalam mengkonstruk teks yang universal dan rasional. Kemudian kifayatul lughah al-ijtimaiyah, kemampuan menggunakan bahasa sesuai dengan konteks sosial. Kemudian al-kifayatul istirotijiyah, kemampuan menyelesaikan persoalan yang dihadapi ketika komunikasi berlangsung. Nah, itu cukup menantang ya. Kemudian al-kifayatut tadawuliyah, kemampuan menggunakan peran yang tepat dalam berkomunikasi. Kemudian al-kifayatut tsaqafiyah, kemampuan menggunakan bahasa sesuai dengan budaya penutur dan mengkomunikasikannya dengan berbagai budaya.
yang melingkupinya. Nah, ini juga cukup menantang. Kemudian untuk grammarnya Kifayatul Qawaidiyah ini terkait dengan penguasaan linguistik murni. Jadi indikatornya menguasai kaidah fonologi, fonologi bunyi, morfologi sorofnya, kemudian sintaksisnya ya, nahwu sorofnya. Namun di sini bahasa ini bukan sekedar menghafal kaidah, namun mampu menerapkan kaidah bahasa tersebut dalam berbahasa. Jadi memang itu suatu tantangan untuk kita ya. Jadi kita dituntut untuk berbahasa dengan menggunakan kaidah bahasa gitu. Jadi tidak semata-mata menghafal teori bahwa al-kalamu huwal lafdul murakabul mufidu bil wad'i, tidak ya. Tapi kita bisa menerapkannya dalam berbahasa. Misalkan istaraitul qahwah misalkan. Atau mungkin ya sebatas percakapan singkat itu tidak masalah. Kita memarisah dulu, membiasakan diri dulu gitu. Kemudian kemampuan sosiolinguistik. Jadi sosiolinguistik ini merupakan disiplin ilmu yang masuk dalam bidang interdisipliner. Jadi dia ini ya, antar ya, interdisipliner itu masih terkait, namun tidak dalam suatu lingkup yang itu ya, suatu lingkup kesatuan bahasa, namun dia terkait gitu. Nah, itu interdisipliner. Jadi dalam berbahasa gitu, kita memahami fungsi sosial teks, kita memahami tindak tutur dengan siapa kita berbahasa gitu. Jadi ini hubungannya dengan sosiolinguistik sesuai dengan kurikulum madrasah 183. Kemudian al-kifayatul khitabiyah itu mengaitkan seluruh kata dan ungkapan sehingga memiliki makna yang utuh. Jadi diskurs kompetens ini meliputi banyak disiplin keilmuan gitu. Bukan hanya sosial saja ya tadi, tapi juga antropologi, psikologi gitu ya. Ini fokus pada struktur teks ya. Jadi terkait dengan maharoh qiraah. Kemudian untuk pragmatik kompetens ini juga sama, tindak tutur, terkait dengan tindak tutur dalam berkomunikasi sehari-hari. Pragmatis ya, sesuai dengan kebutuhannya. Indikatornya mampu menggunakan tindak tutur secara tepat, mampu menggunakan sesuai dengan konteksnya dan sesuai dengan budaya penuturnya. Kemudian standar kompetensi lulusan, ada dimensi sikap, aspek sikap, pengetahuan dan keterampilan. Nah, seperti itu nanti bisa dipahami sendiri. Sikap, memiliki perilaku yang mencerminkan sikap, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkarakter jujur, peduli, bertanggung jawab.
gitu ya, sehat jasmani dan rohani sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan keluarga, madrasah, masyarakat, dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, kawasan, regional, dan internasional. Kemudian untuk aspek pengetahuan, memiliki pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, metakognitif tadi. Kalau faktual berarti tentang fakta, konsep, mampu mengaitkan pengetahuan di atas dalam konteks diri sendiri, keluarga, madrasah, masyarakat, dan lingkungan alam sekitar. Keterampilan, memiliki keterampilan berpikir, bertindak, kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif. Nah, contoh KD bahasa Arab ini bisa dilihat di slide 27. Seperti itu, meyakini bahwa bahasa Arab merupakan bahasa pengantar memahami ajaran Islam. Nah, itu. Kemudian contoh peta konsep, memperhatikan kompetensi komunikatif. Nah, ini muatan materinya misalkan at-ta'aruf, itu tindak tuturnya mengenalkan diri dan orang lain, kemudian meminta maaf, berterima kasih, berpamitan. Untuk grammarnya itu pembagian kata, terus bilangan dari 1 sampai 100 ya, wahid, isnan, salasa, arba, dan seterusnya. Terus pembagian kata, jadi paling tidak yang dasar itu tahu ada isim, fi'il, huruf. Kemudian untuk latihan bahasa itu ada mufrodat, aswat, tarkib, nahwu. Kalau mufrodat bisa dengan menulis kata, imla ya. Terus menyempurnakan kalimat, mengisi teka-teki kosong bisa, murodif, mudod. Nah, ini sinonim, antonim, majmu'atul kalimat, datul alaqah. Jadi menggabungkan kata yang memiliki keterkaitan. Misalkan diacak terus disusun. Tartibul huruf litakwinil kalimah, menyusun huruf untuk membentuk kata. Takwinu jumlah, menyusun kalimat. Terus al-aswat. Nah, i'adatu ba'dul kalimat al-waridatu fil hiwarat. Tadribat as-sunaiyat as-suro. Nah, latihan. Tilawah masmu'ah minal ayatil karimah awin nas. Jadi melafalkan ya aswat ini, mengulang-ulang kalimat untuk pelatihan aswat. Tarokibun nahwiyah, ini latihan-latihan nahwu, ada menganalisis jumlah, misalkan hawil jumal al-atiyah kama fil misal, misalkan mengganti domir, misalkan ana asta'iru wa arudul kitab fil maktabatil jami'ah, kemudian diganti domir hum yasta'iruna, seperti itu. Terus tashihil akhta, membenarkan kesalahan. Nih, mil'u faragot, ini mengisi kosong teka-teki kosong. Kemudian istima ini tamyizul aswat, imla, ikhtiyar min muta'addid, kitabatul kalimah hasbuma yasma'u awis suhar.
ajib anil as'ilah, tuh menjawab soal. Imla, membedakan bunyi gitu ya, menulis kata gitu yang didengar atau gambar ya, atau dari gambar kemudian ditulis. Kalam, tadribat as-su'al wal jawab, hiwar bisa, tabadulul hiwarat, takmilun nakis fi hiwarat, wasfus surah ya bisa, sif hadal jabal, tadribat ittisal, latihan berkomunikasi. Kemudian al-qiraah, ajib bina'am au bila, ajib anil as'ilah, akmilul ibarat. Kemudian kitabatul huruf, kitabah kalimat tahta suwar, mil'ul faragot, tartib kalimat, takminul jumal, imla mufradat, mukhtarah fi faragot, takmil jumal, takwin kalimat wa ta'birat, wasfus surah, sif hadas surah gitu. Misalkan ini gambarnya seperti ini. Untuk contoh penilaiannya, evaluasinya untuk maharah kalam itu ada kelancaran, ketepatan, isi, ucapan, pelafalan, gestur ya, ada poinnya sendiri, itu nanti bisa diikuti. Untuk aspek kelancaran ada poinnya sendiri, aspek ketepatan, aspek isi, aspek pelafalan, aspek gestur. Nah, seperti itu. Nah, terima kasih. Arju minkum al-afwa wa syukran ala husni itimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.